warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi denganku Miss Fitria. Kita lanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu tentang apa? Masih ingat? Betul, yaitu simple present tense. Betul sekali. Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk 3 hal. Apa saja? Habitually action, daily activities, and general truth atau fact. Betul sekali. Kebiasaan sehari-hari, kegiatan berulang-ulang, fakta, dan kebenaran umum. Seperti perkataan saya minggu lalu, minggu ini saya janji untuk lebih menjelaskan tentang negative form dan juga question form dari simple present tense, yaitu bentuk negatif dan bentuk pertanyaan dari simple present tense. Sebelum kita mulai, mari ingat kembali ada berapa subjek? 7, betul. Jadi ada he, she, kemudian ada it. Ingat, di dalam membuat kalimat negatif dibutuhkan yang namanya apa? Yes, yang namanya auxiliary. Auxiliary-nya ada 2, dibagi menjadi 2. Yang he, she, it selalu menggunakan auxiliary does, sedangkan yang they, we, are, you selalu menggunakan auxiliary do. Betul. Ingat, simple present tense adalah tenses yang selalu menggunakan verb 1. Betul. Baik keduanya tetap menggunakan verb 1. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subjek plus verb 1 plus objek atau keterangan waktu, adverb of time. Oke, karena dia pakai verb 1 dibagi lagi. Kalau dia he, she, it, maka ingat verb 1-nya harus ditambahi s atau es karena singular ya. Sedangkan kalau yang sini dia tetap menggunakan verb 1 saja tanpa tambahan. Oke, sekarang kita masuk ke negatif formnya. Bentuk negatifnya. Kita tulis rumusnya dulu. Rumusnya adalah subjek plus auxiliary yang dipakai apa? 2. Do dan does. Ingat, do ketika subjeknya adalah they, we, are, you. Sedangkan does ketika subjeknya he, she, it. Oke, setelah ini masih dikasih verb 1. Untuk lebih jelasnya, lihat kalimat ini. Oh, I'm sorry. Betul sekali, Mbak. Terima kasih. Yes, sorry. Maaf ya, lupa. Misalnya saya punya kalimat 1. They play football. Nah, saya punya kalimat positif. Siapa subjeknya? They. Ketika subjeknya they, kita lihat apakah dia masuk golongan sini atau sini. Dia termasuk golongan pakai yang do. Jadi kita mulai tulis they. Dia pakai do. Dia pakai do ya karena they. Setelah itu dikasih not. Yes. Kemudian dicari kata kerjanya. Apa? Betul. Play football. Jadi bentuk negatifnya adalah they do not play football. Apakah ini bisa disingkat? Yes. Mereka bisa disingkat menjadi don't. Contoh yang kedua. She washes. Kenapa kau washes? Ingat, karena she termasuk dari singular, maka dia suka pakai s. She washes clothes every day. Oke, mari kita bentuk menjadi negatif. Subjeknya tetap she. She berarti dia pakai 2 pedas. Dilihat lagi di sini. Kalau dia she, berarti dia pakainya yang does. Very good. Dikasih does. Jangan lupa dikasih not karena bentuknya negatif. Lalu dicari apa? Verb 1. Verb 1-nya mana?
wash. Nah, pertanyaannya, apakah ini ditulis washes? Apakah ditulis wash? Iya, betul sekali. Dia menggunakan wash saja tanpa es. Kok bisa? Karena washes sudah diwakili oleh das. Ketika sudah pakai das, maka sini cukup verb 1 saja tanpa imbuhan apapun. She does not wash clothes every day. Betul sekali. She does not. Nah, does not bisa disingkat menjadi doesn't. Oke, good. Nah, sekarang coba satu contoh lagi. He, bentuk positifnya, he studies math every Friday. Ini adalah sebuah kegiatan yang diulang setiap hari Jumat. Saya ubah menjadi bentuk positif. Subjeknya tetap, karena he berarti saya harus pakai yes, betul. Saya tulis pakai dash. Jangan lupa saya tambahkan not. Saya cari verb satunya yes. Karena sudah ada dash, apakah saya tulis tadi? No. Apakah saya tulis studies? No. Saya tulis tadi saja. Karena S-nya sudah diwakili oleh dash. Math every Friday. Bisa? Good. Nah, sekarang kita mulai ke yang question form. Question form atau bentuk pertanyaan. Seperti yang minggu lalu dijelaskan juga bahwa ada dua bentuk dari question form. Yang pertama adalah yes, no question. Dan juga we have question. Nah, hari ini bahas dulu yang yes no question. Yes no question itu berarti hanya membutuhkan jawaban ya dan tidak. Maka rumusnya adalah auxiliary-nya dulu. Apa tadi? Do, does, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian diikuti oleh verb 1, kemudian tanda tanya. Contoh misalnya positif. They tadi bagaimana? Play football. Maka negatif formnya adalah they don't play football. Maka kalimat tanyanya, ingat auxiliary dulu, baru diikuti oleh subjek do they, kemudian diikuti oleh verb 1 play football. Kasih tanda tanya. Bisa? Coba satu lagi. Positifnya she cooks rice. Diubah menjadi negatif. She doesn't cook rice. Lalu diubah menjadi bentuk tanya. Ya, auxiliary dulu. Dash. She. Pakai S ya? Tidak, karena sudah ada dash, maka dia verb 1 saja ya. Nah, kalau belum ada dash, dia harus pakai S karena subjeknya adalah she. Does she cook rice? Kasih tanda tanya. Bisa? Yuk, kita ke sini. Nah, sekarang yang WH question. Sekarang kita lanjut ke WH question. WH question itu berarti tidak boleh dijawab dengan ya, tidak. Kalau yang tadi kan, apakah kamu sudah makan? Dijawab ya. Apakah mereka bermain bola? Dijawab tidak.
apakah dia memasak nasi? Dijawab iya. Kalau we have question, tidak, karena mereka terdiri dari satu what, kemudian when, lalu where, lalu who, lalu why, dan yang terakhir adalah how. 5W 1H. Rumusnya adalah 5W 1H ini diikuti oleh WH plus 2 das plus verb 1. Nah, sekarang what itu artinya apa? When itu artinya kapan? Where itu artinya di mana? Sedangkan who artinya adalah siapa? Why itu kenapa? Sedangkan how bagaimana? Nah, ini artinya. Jadi kalau ada yang bertanya when, dia pasti menanyakan waktu. Kalau ada yang bertanya what, dia pasti menanyakan benda. Benda itu bisa manusia, bisa binatang, bisa hewan, bisa buah, bisa yang lainnya. Namanya juga benda. Apa yang kamu makan? Tidak boleh dijawab ya, karena ada kata tanya apa. When tadi menanyakan apa? Waktu, betul sekali. Jadi kalau ada yang tanya when, mesti dijawabnya waktu. Tidak mungkin ada yang tanya when, jawabnya sushi, nggak mungkin. Sedangkan kalau where itu mesti menanyakan tempat. Kalau ada orang bertanya where, pasti dijawab tempat. Who itu siapa? Nah, bedanya who dan what. Kalau what itu kan benda ya, semuanya. Sedangkan kalau who ini manusia saja, tidak usah yang lain. Why itu alasan kenapa. Why do you cry? Ngopo kok nangis? Because. Nah, kalau ada yang bertanya why, biasanya nanti ada because. Nah, kalau how itu bagaimana? Biasanya menanyakan tentang proses, cara, dan sebagainya. Bagaimana contohnya? Bagaimana contohnya? Kita mulai dari yang pertama. Ingat ya, rumusnya adalah we have question, kemudian dikasih auxiliary, what, do, kemudian dikasih subjek. Subjeknya misalnya they, what do they, kasih kata kerja, what do they play. Nah, misalnya kalimat positifnya adalah they play football. Berarti kalimat tanyanya adalah what do they play. For example lagi, she comes at 7 AM. Karena ini adalah when, maka subjeknya she, ingat berubah menjadi when. Karena she dia pakai does, ditulis. Verb satunya apa? Apakah pakai s? Tidak, karena sudah ada does-nya. When does she come? Maka jawabnya adalah she come at 7 o'clock. Kemudian where itu di mana? Misalnya positifnya they buy apple in supermarket. So the question sentence adalah where. Karena siapa subjeknya? They, maka pakai where do. Kemudian ditulis subjeknya. Verb satunya apa? Buy the apple. Oke. Nah, sekarang who itu bertanya siapa. Misalnya who do you call to? Misalnya I call her.
Nina, my friend. So, jawabannya pasti Nina, my friend. Kemudian why, misalnya she gets a new car. Kemudian saya akan bertanya, why does she smile? Kenapa dia tertawa senyum? Karena dia mendapatkan mobil baru. And then, how do you go to school? Karena I go to school by bus. Ini ya, dilihat lagi, kamu bisa klik dan pause, lalu bisa kamu catat. Nah, untuk di tugas di rumah, silahkan kalian buat 5 kalimat, 6 kalimat menggunakan simple present tense. Kemudian ubah menjadi bentuk positif, negatif, dan tanya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Goodbye. Jangan lupa klik subscribe. Bye.